Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Ratih Apri Utami, SPMSI, dosen tetap Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Saat ini, saya dalam proses mengikuti pengajuan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Inovasi Bidang Pertanian. Saya mengajar mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian merupakan mata kuliah pilihan dengan kode PNB 1527. Adapun deskripsi mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi inovasi di sektor pertanian. Materi yang dibahas mencakup dasar inovasi, identifikasi peluang inovasi di bidang pertanian, pengembangan teknologi pertanian modern, strategi implementasi inovasi, hingga analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari inovasi yang diterapkan. Melalui pendekatan teoritis dan praktis, mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem pertanian, merancang ide-ide inovatif, serta mengevaluasi keberlanjutan dan keberhasilan implementasi inovasi di berbagai konteks pertanian. Sistem pembelajaran dari perkuliahan Inovasi Bidang Pertanian diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan daring melalui platform e-learning resmi UNED, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Sister UNED. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui mmp.uned.ac.id. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif berbasis kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Di antaranya adalah melalui ceramah interaktif untuk membangun konseptual mahasiswa terhadap teori inovasi bidang pertanian. Diskusi kelompok untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Case method sebagai bahan latihan dan diskusi dalam mencari alternatif solusi berdasarkan materi yang dipelajari. Dan project-based learning sebagai penyusunan proyek tugas komprehensif dalam bentuk aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi CPL 2, mampu menunjukkan sikap adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kemajuan bidang ilmu pertanian. CPL 3 mampu mengintegrasikan konsep tentang sistem produksi pertanian, pasca panen, dan industri pengolahan, keamanan dan keselamatan kerja, data, dan konfigurasi data. CPL 4 mampu mengimplementasikan konsep literasi humanistik atau etika, komunikasi, negosiasi, leadership, inovasi, dan kreativitas dalam bidang agribisnis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1, mengorganisasikan unsur penting dalam pertanian dan fungsinya dalam tanaman. CPMK 2, mengintegrasikan perkembangan pertanian dalam arti luas dan pendukungnya dari waktu ke waktu. CPMK 3, menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sumber daya, lingkungan, iklim, dan teknologi. CPMK 4, menjelaskan konsep tentang sistem produksi pertanian, pasca panen, dan industri pengolahan, keamanan, dan keselamatan kerja. CPMK 5 menghubungkan konsep data informasi dan konfigurasi data dengan sistem produksi pertanian pasca panen dan industri pengolahan. CPMK 6 mempraktekkan cara berbudidaya tanaman, baik pangan, perkebunan, hortikultura, cara menggunakan teknologi pertanian, cara pengendalian hama terpadu, cara panen, dan pasca panen. CPMK 7 menguraikan hal-hal penting terkait literasi humanistik. CPMK 8 mengimplementasikan literasi humanistik dalam kerja kelompok. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian meliputi 1. RPS yang dapat diunduh melalui MMP Sister UNED. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Serta yang ketiga, video pembelajaran
baik yang akan digunakan dalam tatap muka ataupun melalui online. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian meliputi yang pertama, konsep inovasi pertanian dan jenisnya, yang kedua, sumber dan pemetaan inovasi bidang pertanian, yang ketiga, manajemen inovasi bidang pertanian, yang keempat, kategori inovasi dan resiko, yang kelima, tren pengembangan inovasi produk pertanian, yang keenam, inovasi dan teknologi bidang pertanian, yang ketujuh, komersialisasi dan transfer teknologi, yang kedelapan, difusi inovasi bidang pertanian. Yang kesembilan akan membahas inovasi hijau. Yang kesepuluh, inovasi di bidang pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Yang kesebelas, inovasi industri pertanian pada skala kecil dan menengah. 12, inovasi smart agriculture. Yang ke-13, inovasi urban farming. Yang ke-14, inovasi startup pertanian. Penilaian dalam mata kuliah inovasi bidang pertanian ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas individu dan kelompok dengan bobot 20%, presentasi proyek bobot 25%, dan keaktifan kelas bobotnya 10%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan tersusun pada dokumen RTM dan LKM. Hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dari kelas Inovasi Bidang Pertanian. Ya, saat ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua. Saya nanyakan kabarnya terlebih dahulu ya. Bagaimana kondisi dan kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan karena ini masih pertemuan kedua, jadi saya rasa pelajaran yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya, itu masih dasar. Dan untuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan beberapa studi kasus adanya inovasi-inovasi di bidang pertanian. Baik mahasiswa, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, nah di sini sudah saya sediakan slide, tapi nanti kita akan bentuk juga dalam kelompok-kelompok untuk bisa istilahnya mereview kembali ya penugasan yang sebelumnya sudah dibawa. Sudah. Nanti akan maju untuk presentasi dan kita optimalkan waktu ya. Jadi selain ada penjelasan materi dari saya, kemudian nanti ada diskusi, terus ada presentasi, dan sebelum untuk menutup arah ke review dari materi hari ini, mungkin nanti ada sedikit kuis ya yang bisa teman-teman coba secara interaktif. Baik, di sini dari pengertian inovasi sebelumnya, kalau inovasi yang di bidang pertanian tentu saja menyangkut sektor pertanian itu sendiri. Tapi kalau inovasi secara umum, inovasi yang kalian ketahui seperti apa? Apa ada satu kata inovasi yang mungkin teman-teman dari kelas kewirausahaan pernah mendengar kata inovasi? Pernah. Iya. Apa mungkin terkait dengan yang bisa mewakili inovasi? Sesuatu yang baru. Yang baru. Ya, berarti ada hal yang baru yang kemudian di situ bisa memberikan nilai ya dari perlakuan atau proses sebelumnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan inovasi di bidang pertanian, tentu saja kita akan mengenal ada istilah nilai tambah. Jadi pertanian itu membutuhkan sesuatu selain yang baru, tapi ada adopsi untuk bisa memberikan nilai tambah. Nah, terkait dengan konteks agribisnis, berarti inovasi itu tidak hanya terbatas pada istilah teknologi, karena kan kita tahunya inovasi itu kaitannya sama teknologi. Tapi kalau dikaitkan dengan agribisnis, ada subsistem yang di situ kita bisa kaitkan ya. Ada inovasi untuk yang bagian input, atau inovasi untuk bagian usaha taninya, atau inovasi terkait dengan pemasaran, dan juga inovasi untuk pengolahannya. Untuk materi hari ini kita akan mengetahui sebenarnya sumber-sumber inovasi dari pertanian itu berasal dari mana saja. Kita ketahui ya, kalau teknologi atau ide atau beberapa aplikasi-aplikasi itu tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Dan itu sudah melalui riset yang dilakukan oleh penelitian pengembangan, bisa berasal dari lembaga riset, dari universitas, ataupun dari industri, dan yang saat ini mungkin sudah bisa dirasakan oleh para petani.
atau pelaku-pelaku agribisnis. Kemudian dari sumber yang kedua bisa juga berasal dari teknologi. Nah, ini yang banyak diketahui oleh mahasiswa. Jadi inovasi itu ya udah itu teknologi-teknologi yang bermunculan. Padahal tidak ya. Tadi yang kita sebutkan inovasi di bidang agribisnis itu dari subsistem yang terkait. Nah, dari inovasi sumber yang ketiga juga ada sebutannya inovasi sosial. Nah, kalau sosial kita menyangkutkan kolaborasi antar para pelaku-pelaku yang memang di situ juga dipengaruhi oleh bagaimana solusi untuk mengatasi lingkungan. Terus ada sumber yang keempat. Nah, ini biasanya kalau bidang bisnis ya, itu sudah jelas bahwa inovasi itu permintaan dari pasar dan konsumen. Dan itu memang menyangkut bagaimana meningkatkan value dari kepuasan ya, karena sumber utama dari keuntungan itu adalah kepuasan dari konsumennya. Terus yang kelima, sumbernya bisa juga berasal dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau ini memang sudah diatur lewat regulasi, misalkan nanti tiba-tiba ada program begitu ya. Nah, itu berarti sudah ada regulasinya. Kemudian bisa juga insentif. Contohnya yang diberikan subsidi atau diberikan pengarahan-pengarahan lewat penyuluhan dan sebagainya, itu bisa memberikan daya pacu atau pendorong bagi tumbuhnya inovasi. Dan yang keenam, sumbernya bisa berasal dari kolaborasi atau aliansi strategis. Nah, tentu saja ini membutuhkan kerjasama antar sektor. Jadi tidak hanya dari pelaku pertanian, tapi juga pemerintah, kemudian universitas, dan juga lembaga terkait. Oke, ini ya terkait dengan sumber inovasi, saya rasa teman-teman sudah bisa menemui di sekitar kita. Tapi mungkin masih belum bisa membedakan itu dari sumber yang mana, tahu-tahu sudah ada begitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kenapa tiba-tiba muncul ya sumber inovasi tersebut. Banyak yang mengarahkan bahwa inovasi itu berasal dari teknologi digital. Karena kan banyak ya terkait dengan digitalisasi atau yang mungkin kita sudah ketahui melalui website atau mungkin ada IoT atau ada kecerdasan buatan. Nah, itu mempermudah para pelaku pertanian untuk bisa mengadopsi. Tapi nanti dalam prakteknya ya berbeda-beda mungkin karena kaitannya juga dengan adopsi mereka dalam menerima. Yang kedua bisa berasal faktornya dari lingkungan dan keberlanjutan. Karena lingkungan tersebut membentuk bagaimana para pelaku-pelaku itu bisa menciptakan inovasi atau juga nanti bisa mengembangkannya untuk keberlanjutan. Dan ada faktor yang ketiga, globalisasi perdagangan. Nah, ini yang banyak sedang tren bagaimana kondisi pasar dunia ternyata bisa memberikan pengaruh kepada pasar domestik ataupun juga menciptakan lingkungan bisnis yang ternyata memang di situ banyak kaitannya dengan globalisasi. Oke, kita lanjut di yang keempat, pemetaan dari inovasi. Nah, karena kita sebagai akademisi ya, tentu saja tidak tiba-tiba menerima begitu saja inovasi yang muncul. Jadi kita juga harus mengetahui langkah-langkah apa saja ketika di situ inovasi itu ditemukan. Nah, fungsinya ketika kita mengetahui dari langkah yang sudah ada itu, nantinya kita bisa memberikan batas begitu. Apabila di situ belum terdampak atau belum terlaksana, berarti nanti bisa dilakukan semacam evaluasi. Oke, yang pertama langkahnya adalah identifikasi terlebih dahulu. Kalau identifikasi berarti masih menggunakan istilahnya langkah-langkah bagaimana kalian mengetahui metodenya ya, metode apa nanti dalam proses itu yang akan digunakan untuk bisa menciptakan inovasi. Kemudian langkah yang kedua, mengkategorisasikan atau mengelompokkan. Jadi dari proses inovasi tersebut akan terpencar-pencar kepada beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya dimaksud bagaimana untuk bisa mengetahui itu sebenarnya nanti dikelompokkan kepada sumber atau bagian inovasi yang mana. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Mengevaluasi bagaimana nanti dampak dari inovasi tersebut ketika digunakan oleh para pengguna. Dan selanjutnya setelah dievaluasi ada semacam penerapannya atau disebut dengan difusi inovasi. Oke, sampai slide yang kita bahas sampai pemetaan, adakah pertanyaan?
Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Rati. Sebenarnya materi ini sangat insightful sekali karena relate dengan kondisi masa kini di era globalisasi. Jadi banyak produk-produk inovasi yang bermunculan. Padahal nggak semua produk baru itu bisa bermanfaat. Makanya kita perlu, yang disampaikan berarti, perlu evaluasi. Evaluasi. Ya. Nah, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam. Dari evaluasi ini tentu ada indikator yang bisa kita jadikan bahan apakah ini berhasil atau enggak. Biasanya ini dilihat dari apakah pendapatannya meningkat atau tidak. Ini biasanya mengarah ke segi kuantitatif. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada indikator lain yang bisa dilihat dari segi kualitatif? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Anissa ya, dari Angkatan 21. Jadi terkait dengan indikator, bagaimana kita bisa mengukur evaluasi dampak. Karena kalau secara kuantitatif biasanya memang pendapatannya terlihat naik atau turun, kemudian itu bisa membuktikan keuntungan dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau secara kualitatifnya? Karena memang dari inovasi itu kan sifatnya abstrak ya. Jadi kalau kita ketahui di pertanian, penggunanya kan paling utama itu ada petani ya. Jadi di petani itu biasanya ada semacam di awal itu ada survei, atau kalau kita kenal mungkin di mahasiswa itu ada pretestnya. Ya, jadi biasanya akan ada survei terlebih dahulu bagaimana mereka tingkat pemahamannya. Nah, setelah itu ketika mereka sudah diadopsi untuk penggunaan inovasi tersebut, nanti akan dikeluarkan lagi semacam kuesioner ya, atau mungkin juga pertanyaan serupa bagaimana pemahaman mereka ketika sudah menggunakan inovasi tersebut. Setelah itu ketika mereka sudah menyelesaikan, biasanya ada program-program pemerintah, itu ada kaitannya dengan evaluasi hasil. Nah, itu biasanya juga ada semacam kita kenal post-testnya begitu. Jadi keterukuran indikator tersebut biasanya lebih ke preferensi atau lebih ke pemahaman. Itu kalau ingin menilai dari kualitatif ke kuantitatifnya. Tapi ada beberapa juga pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan ya, seperti R&D atau mungkin juga riset-riset dari penelitian-penelitian. Mereka menggunakan ada semacam indikator ulasan yang mungkin itu dipasang di websitenya, atau mungkin juga kategorisasinya bintang ya, di situ nanti akan dinilai, atau mungkin juga bisa berkaitan dengan penggunaan mereka dalam nanti semacam mengulang kembali atau istilahnya preview. Ya, jadi itu bisa menjadi indikator untuk evaluasi dampak dari inovasi yang digunakan. Sudah cukup dan bisa dipahami? Cukup, terima kasih. Cukup ya. Untuk Anissa nanti bisa mendapatkan poin keaktifan ya. Jadi dari mata kuliah ini karena ada komponen untuk penilaian keaktifan kelas, jadi untuk yang para penanya sudah saya catat sebagai keaktifan. Oke, ada lagi selain Anissa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Rati. Atas nama siapa, Dek? Oh ya, baik, perkenalkan nama saya Tifara Aurelisa Dista dengan NIM akhir 1041. Yeah. Jadi di sini saya tertarik untuk bertanya mengenai pemetaan inovasi yang ada di Indonesia, utamanya di bidang pertanian. Yeah, siap. Jadi sepengamatan saya, inovasi yang ada di Indonesia utamanya di bidang pertanian ini kan sebarannya kurang merata, Ibu, apalagi di desa-desa terpencil. Nah, menurut Ibu Rati, bagaimana permasalahan untuk mengatasi hal ini? Apa yang perlu dievaluasi agar inovasi-inovasi yang baik ini itu dapat tersebar secara merata dan dapat diadopsi oleh petani-petani yang ada di desa dengan baik? Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Tifara ya, berkaitan dengan akses atau pemerataan. Jadi memang inovasi di Indonesia itu banyak yang mengatakan masih rendah. Karena kan banyak ya generasi-generasi kita yang konsumer saja, menerima begitu saja inovasi-inovasi yang muncul. Tapi kemudian bagaimana menciptakan, bagaimana memberikan, bagaimana kemudian di situ bisa dirasakan, itu masih terbatas, terutama di daerah-daerah. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan ya, tantangan bagi pemetaan inovasi di bidang pertanian ataupun agribisnis. Tantangannya adalah terkait dengan kurangnya akses teknologi. Memang sebenarnya dari pelaku-pelaku sendiri ketika mungkin mendapatkan apa yang berupa di situ inovasi itu sulit begitu. Kadang mereka sudah diberikan ceramah, diberikan bimteknya atau diberikan caranya, itu juga masih bingung. Berarti di situ kaitannya dengan kurangnya begitu ya pemahaman terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kemudian tantangan yang kedua adalah ketimpangan infrastruktur. Memang benar tadi pertanyaannya, di Indonesia ini kan masih daerah-daerah yang terpencil kan masih belum bisa diakses begitu ya, sehingga ketika inovasi tersebut mau diterapkan di beberapa daerah itu ada terkendala, baik terkendala secara demografi ataupun geografisnya ataupun juga kondisi lingkungannya.
Nah, itu akhirnya memang menjadi tantangan tersendiri begitu. Selanjutnya, bagaimana nanti bisa memberikan ya pemerataan tersebut kepada daerah-daerah atau pelaku-pelakunya? Ya tentu saja peran kalian ya sebagai Gen Z atau mungkin yang menyebarkan, yang mempromosikan. Kalau di slide saya selanjutnya itu ada kaitannya dengan pengaruh media sosial. Ya, jadi bagaimana kalian yang sering memanfaatkan gadget, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi. Kalaupun kalian sudah paham penggunaan inovasi tersebut, kalian bisa lebih aplikatif gitu ya, memberikan semacam edukasi atau video tutorialnya, atau mungkin juga semacam keuntungan-keuntungan gitu. Oke, saya rasa seperti itu ya. Terkait dengan pemerataan inovasi, ya bagi kalian itu adalah tantangan, tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi ancaman. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke, sekarang berarti teman-teman bisa membentuk kelompok terlebih dahulu untuk kita membahas hasil dari penugasan sebelumnya. Saya persilakan untuk ditata terlebih dahulu, bentuk melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, teman-teman mahasiswa sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Silakan kita bisa memberikan semacam ulasan ya dari yang sudah didiskusikan. Mungkin nanti bisa sekilas menyampaikan inovasi apa yang sudah teman-teman temukan di lapang berkaitan dengan yang sudah dibuat dalam bentuk poster. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dari kelompok 1 ya, menyampaikan inovasi apa yang sudah ditemukan, kemudian nanti bisa manfaat ataupun juga kendala yang sudah ditemui. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu di sini ada sumber inovasi yang berasal dari aliansi strategis dan kolaborasi. Teman-teman juga bisa melihat di file yang sudah kelompok kami kirimkan juga ya di handphone. Jadi di sini untuk inovasi yang bersumber dari aliansi strategis dan kolaborasi itu biasanya berasal dari beberapa kelembagaan agribisnis yang ada di tingkat daerah maupun tingkat pusat atau di pemerintahan. Yang pertama itu ada dari lembaga keuangan, misalkan dari BPR dan juga LPK, itu dia digunakan dalam penyunjang untuk inovasi di daerahnya, yaitu untuk menyediakan modal. Nah, untuk kendala yang ada di tingkat lembaga keuangan ini biasanya yaitu adanya biaya transaksi yang terlalu tinggi, itu yang masih terkendala di lembaga keuangan. Kemudian sumber inovasi lainnya yaitu ada di organisasi ekonomi pertanian, misalnya di daerah di tingkat desa itu ada lumbung desa, KUD dan juga Gapoktan. Baik, terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 teman-teman akan mempresentasikan terkait hasil penugasan pada minggu lalu terkait inovasi kepada kebijakan pemerintah. Jadi yang kami buat ini dilatar belakangi dari beberapa kendala yang ditemukan. Yang pertama, adanya ketidaksamaan dengan kondisi lapang. Dan yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan sumber daya alam dan lingkungan, serta yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan adanya perubahan iklim. Jadi dari kendala-kendala tersebut terlihat bahwa dari segi sumber daya masyarakat ini kurang menerima seperti yang sudah disampaikan Bu Rati tadi, dan juga dari segi sumber daya alam di setiap daerah itu memiliki perbedaan masing-masing dengan karakteristiknya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rati atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait hasil penugasan kami yang dikerjakan di minggu lalu mengenai adopsi teknologi ramah lingkungan di generasi Z. Bahwasannya generasi Z saat ini lebih peduli terhadap dampak lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu teknologi ramah lingkungan yang digunakan adalah teknologi drip irrigation atau irigasi tetes, di mana irigasi tetes tersebut lebih bagus untuk tanaman karena airnya akan perlahan-lahan menyuburi akar tanaman tersebut. Lalu juga ada teknologi ramah lingkungan yang selanjutnya, yaitu mengenai bioteknologi, di mana tanaman tersebut akan diubah gennya terhadap sesuatu yang tahan terhadap hama dan lingkungan yang kekeringan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rati atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bioteknologi. Nah,
pengertian dari bioteknologi sendiri, yang pertama adalah suatu gabungan dari biologi dan teknologi, utamanya dalam bidang pertanian. Nah, bioteknologi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pertanian, lalu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan terakhir adalah untuk menghasilkan suatu hasil pertanian yang cepat atau mudah untuk dipanen. Nah, contoh dari hasil bioteknologi sendiri, yang pertama adalah menciptakan suatu benih atau bibit yang dapat tahan hama atau tahan penyakit. Yang kedua adalah untuk pemulihan tanaman, dan yang terakhir adalah agar petani itu cepat untuk panen. Baik, tadi sudah kita lihat ya penampilan dari kelompok menyampaikan yang terkait penugasan poster untuk inovasi. Nah, untuk kelanjutan materi berikutnya, sebenarnya ini kita kaitkan juga dengan tren perkembangan agribisnis. Dari inovasinya agribisnis itu sebenarnya sudah berkembang sejauh mana di Indonesia. Kalau kita lihat ya, beberapa contoh-contoh yang sudah mungkin dirasakan oleh kaum Gen Z di bidang pertanian, kita melihat adanya pertanian organik yang memang sudah disimulasikan atau dikolaborasikan dengan pertanian regeneratif untuk menyelamatkan dari tanah ataupun juga dari tanaman, itu melihat dari pertanian regeneratifnya. Atau juga penggunaan energi terbarukan. Nanti silakan bisa kita pelajari untuk di pertemuan berikutnya. Jadi di antara mahasiswa-mahasiswa yang tertarik punya jiwa wirausaha, sepatutnya kalian juga bisa memberikan sentuhan-sentuhan inovasi terhadap bidang pertanian. Oke ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai tren perkembangan inovasi agribisnis. Teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin untuk mereview materi kita hari ini, silakan dari yang punya gadget dikeluarkan HP-nya masing-masing ya. Kita akan melakukan kuis secara online melalui menti.com. Bisa dibuka terlebih dahulu di Google. Yang sudah bergabung bisa dimasukkan terlebih dahulu kodenya 84620340. Sudah? Kalau yang sudah masuk silakan di situ menjawab pertanyaan dari kuis yang sudah kita pelajari dari materi hari ini. Pertanyaan pertama yang merupakan sumber inovasi pertanian, kecuali ada yang sudah menjawab ya. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi sumber inovasi, ya sudah ada jawaban yang masuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah pemetaan inovasi. Ya, oke, sudah cukup ya untuk kuis hari ini. Teman-teman sudah bisa melihat hasilnya nanti kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Teman-teman bisa mengevaluasi ya hasilnya di MMP, nanti akan tampil di situ untuk penilaian dan juga jawabannya. Oke, sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa kita minta partisipan ya, yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Atas nama siapa? Nama saya Davala. Davala. Apa yang sudah bisa dipelajari untuk hari ini? Secara ringkas saja bisa disampaikan. Iya Bu. Ini sudah saya catat tadi. Inovasi itu adalah sesuatu yang baru yang dibahas sekarang, itu inovasi di bidang agribisnis. Lalu ada sumber inovasi itu terdapat dari R&D, ada teknologi digital, inovasi sosial, permintaan pasar, dan kebijakan, lalu ada kolaborasi. Lalu ada pemetaan inovasi itu ada 4, yaitu yang pertama ada identifikasi, lalu ke kategorisasi, lalu ada evaluasi, yang terakhir ada aplikasi atau difusi. Oke, cukup ya. Jadi kita sudah belajar terkait dengan teori maupun terkait dengan praktisnya. Nanti teman-teman diharapkan tidak hanya bisa mengetahui, tapi juga bisa mengimplementasikan dari materi hari ini nantinya ya bagi para pelaku-pelaku yang terkait. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk kehadirannya mahasiswa pada pagi hari ini, masih semangat sampai akhir, dan juga tadi sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ya, selain juga diskusi, kemudian presentasi, kuis, dan juga untuk hari ini dan kedepannya nanti teman-teman bisa lebih aktif lagi. Oke, kita bisa akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan. Kita cukupkan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan semoga nanti bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Saya tutup dan kita akhiri dengan doa ya. Dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Inovasi Bidang Pertanian pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT.
Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.